Sebenarnya tuh kalau misalnya untuk ukuran penting atau enggaknya itu kan ketika boleh sebut nggak sih? Boleh sebut. Penisnya itu masuk ke G-spotnya itu kayak cuma berapa senti gitu loh. G-spot nggak selalu dalam. Ya gitu. Jadi yang sebenarnya yang pentingnya itu cuma itu. Oh, gue banyak lepasannya ya? Enggak. Tapi emang bener, G-spot perempuan itu beda-beda? Ya. Banyak. Titik di mananya, makanya kalau dia di atas, dia lebih bisa menguasai di mana dia ininya. Betul. Bapak dulu IPA ya? Enggak, saya sering ngobrol sama dokter Boyke aja. Let's go! Halo semuanya, selamat datang di Talkboat Sudah Insomnia, Indra Jegel, Demon and Friends. By the way, udah download Netverse belum? Benar. Download, kalian bisa nonton program-program net yang lalu-lalu yang keren-keren. The Talkboat yang lama-lama juga. Download sekarang di App Store dan Play Store. Netverse, prime time, all the time. Ren, bisa nggak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Entertainment News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Iya, pulangnya nggak bisa sekarang sih karena masih banyak banget kerjaan ya, jam 12-an lah. Yes, lu maaf ya, gue masih hektik banget nih ngurusin VT-nya Wayberry Package. Jadi gue masih belum sempet buat bantuin lo yang tadi lo udah kirim ke gue, cuma nanti. Gista! Gel. Ya. Hari ini gue mau ngobrolin masalah seks. Sex education itu penting. Dari anak kita kecil aja harus sudah diajarin sex education. Dimulai dari diperkenalkan namanya penis atau vagina. Itu Betul. emang udah harus dikasih tahu namanya penis dan vagina. Karena zaman kita dulu namanya diganti-ganti. Betul. Lu nama lu diganti apa? Aku Pablo. Namanya Pablo. Pablo, urusannya ini ngedarin narkoba di Kolombia sana. Escobar dong. Aduh. Tapi emang mesti diajarin. Orang sekarang lebih terbuka masalah sex education. Bener. Cuman Cuman apa? kadang-kadang Pak, orang kadang-kadang suka menyalahartikan. Maksudnya kadang-kadang kita masih terasa tabu gitu ngomongin seks, ngomongin apa gitu. Iya. Jadi kita mau ngundang. Ini ada Pak Sutri, pasangan suami istri. Oh, Pak Sutri itu pasangan suami istri? Iya dong. Bukan pasangan suami dan tripod. Bukan, baik suami dan tripod. Kita sebelum undang mereka, kita lihat dulu ini video-video dari mereka. Oke. Tips dasar BJ. Variasi ketika kamu ngelakuin BJ itu nggak ada variasinya, cuma begitu terus, tentu saja akan membuat sedikit atau banyak membosankan. 2. Multitasking. Jangan cuma gini-gini doang, tapi kamu tuh punya banyak alat lainnya. Menggunakan satu tangan, dua tangan, atau gabungan. Bebas. Dan inget tuh, jangan cuma batang, tapi juga ada bola dan lain-lainnya. Nah, itu dia di videonya, Gel. Jadi inget ya, bukan cuma batang, ada yang ranting juga. Udah kecil gampang patah lagi. Kalau sama anak dulu tuh dipakai untuk ini Pak, belajar ngerokok biasa. Batang dure. Ini dia yang punya konten, Kay dan Honji. Yoi. Halo. Kay, apa kabar? Silakan. Nah, Kay dan Honji, berarti kalian berdua adalah sepasang suami istri dong ya? Sayangnya iya. Sayangnya lagi. Iya. Lo nikah tahun berapa? 2020. Oh 2020. Baru 2020 aja ngomong sayangnya. Baru 2 tahun. Gimana Bapak ya? Maksudnya saya. Anjing gua lagi. Ya dari 2009 udah mulai sharing konten soal percintaan dan seks. Ya. Jadi public speaker juga.
awal mulanya kayak apa sebenarnya itu? Kenapa kontennya begitu? Terus punya hasrat untuk ngebagiin ke orang? Oke, dulu awalnya aku tuh cupu banget, pemalu banget. Ngeliat cewek begini udah pasti gemeteran, gak berani ngapa-ngapain. Oh ya? Beda lah sama Surya lah ya. Gue juga dulu cupu. Sekarang juga masih suka gemeter. Cupu. Iya, gemeternya bukan karena takut. Tapi? Yang nonton dong. Iya. Terus. Nah, habis itu terus mulai waktu itu kenal yang namanya Hitman System atau kalau sekarang gua namanya tahu. Kelas Cinta. Nah, dari situ karena nggak punya duit, akhirnya cuma dari artikel-artikel aja nih. Ya. Baca-baca artikel, oh gini toh cara PDKT ke cewek, oh gini toh biar nggak takut sama cewek. Akhirnya mulai bisa bikin sendiri dan macam-macam. Akhirnya mulai sharing di Facebook. Dulu awalnya masih Facebook tuh. Facebook. Boleh sebut kan? Boleh. Facebook, habis itu main ke Twitter, terus habis itu Instagram, TikTok, YouTube. Oke. Sampai sekarang. Berarti yang lu sharing dulu adalah kalau Hitman System kan 1001 cara memikat wanita gitu ya. Hampir mirip Iya, seperti itu. dengan kita berpakaian gimana, bergesture seperti apa gitu. Dan sekarang lu merambah ke dunia seks. Yang lu share ini sex experience atau sex education? Sebenarnya sex experience sih. Oke. Karena itu kan personal experience dari kita. Oh, dari perspektif lu aja gitu. Dan kita nggak sharing yang kayak dokter-dokter gitu, yang education banget, yang harus begini, ini obatnya ini. Enggak, kita lebih ke How ini. to treat. Tipsnya gimana sih biar enak ketika A, enak ketika B, something like that. Itu Jadi- kan untuk urusan seksnya. Ketika A, ketika B itu anggaplah nasi kuning atau nasi uduk gitulah ya. Ya. Sama-sama nasi gitu maksudnya. Oh iya. Cuman beda menunya aja gitu. Iya, gitu. Oke, berarti lu tertarik sama Honji ini gara-gara ilmu-ilmunya dia atau gimana? Sebenarnya awal mula dia ini aku malah nggak tahu dia tuh siapa. Honji ini siapa nggak tahu. Heeh. Ya, karena kalau looknya emang kayak muridnya Demian ya memang. Waduh, Banyak yang bilang. Bajunya udah keras gitu. Iya. Honji bisa lukis pasir nggak? Nggak, Denny Darko. Oke. Denny Darko, beda. Lanjut. Ya terus akhirnya mungkin dia bermain game-game yang dia sudah mainkan itu. Terus akhirnya kecantol deh. Padahal aku nggak tahu dia siapa awalnya. Muka juga begini, biasa banget. Jamet dari mana gitu ya kan. Sampai dari mana lu gini, mulutnya lagi. Mulutnya, dia justru itu yang bikin suka dulu mulutnya nggak bisa dikontrol. Jadi kita kenal tuh dari game, main game bareng, mabar, nemu cewek. Lihat profile picture-nya kok hot nih. Garap. Gitu. Jadi kayak ini mulutnya nggak bisa dikontrol? Nggak bisa. Parah juga ya. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ngapain kalau mulutnya nggak bisa dikontrol ya? Ya, ini kali ngomong jorok gitu. Apa namanya? Kita lanjut pembahasan. Iya, kita lanjut saja. Oh gitu, berarti ketemu langsung digarap. Kayak ini sawit apa gimana ya maksudnya? Oke, berarti itu berdasarkan pengalaman lu. Atau lu observe akan sesuatu how to treat. Ya katakanlah ya kita ngomongin pasangan lah ya gitu. How to treat them foreplay kayak gimana atau pada saat main course kayak gimana gitu. Yes, jadi kalau dibilang berdasarkan pengalaman, aku nggak bilang aku jago banget pengalamannya jutaan tahun cahaya, jutaan ribuan jam, nggak juga. Tapi aku banyak belajar nih, kayak dari SMP itu aku sebenarnya udah mulai belajar, oh ini toh. Karena itu kan banyak nggak diajari sama orang tua kita. Iya, benar. Kayak mama kita nggak ngasih tahu, bilang lahir dari perut, keluar dari perut, ya oke lah. Tapi kan kita tahu bahwa nggak lahir dari perut sebenarnya. Terus bagaimana aku bisa jadi itu kan karena mamah papaku dulu ngapain. Itu kan nggak dijelasin. Nah akhirnya aku cari tahu sendiri dan ternyata oke, seru ini. Dan mulai ketika sudah bisa, oh gini toh awalnya juga, oh gini toh cara meraba, oh gini toh cara ini. Akhirnya mulai cari tahu, terus berdasarkan nyoba, akhirnya ketemu sama yang super cocok. Super nggak bisa dikontrol lagi. Kai, tapi jujur deh. Honji, apa yang buat Kai ngerasa kayak anjing nih orang nih. Ini tuh laki-laki yang kudambakan. Dia nge-treatnya kayak apa Kai sampai akhirnya kecantol nih sama abang-abang salah leher ini. Oke, gitu. Bukan. Karena aku sama dia cocok sih dari urusan ngobrolnya, terus kayak urusan untuk seksnya. Terus dia suka yang experience kayak gitu dan aku juga suka. Jadi Honji ini bukan salah satu dong. Honji ini orang yang bisa Salah ngomong. Ribut abis ini. Sabar. Apa yang nggak bisa dikontrol? Bang Honji sabar, Bang Honji.
Jadi Honji ini orang yang bisa ngebuka sisi dark side-ku lah, bisa dibilang kayak gitu. Waktu lu bisa rilis waktu sama dia. Sama dia. Oh gitu. Berarti nyoba-nyobain ini dong. Ya yang game-game ya apa kan banyak kayak gitu kan. Ada alat-alatnya gitu. Atau tempat. Pernah belum di depan apotik pernah nggak? Bisa dicoba sih. Coba dong. Yang yang di pinggir garis offset. Aduh. Coba aja. Nah, di kitchen set Iya, gitu. Tapi yang mahal ya, karena yang murah ambruk biasa. Kita ada video tips dasar pria enak. Kayak gimana nih? Lihat. Tips dasar pria enak. 1. Foreplay. Jangan tiba-tiba langsung penetrasi aja nih, langsung masuk aja nih. Tapi jangan lupain foreplay, bro. Karena foreplay ini masih banyak dilupakan sama cowok-cowok loh. 2. Jangan hanya fokus di penetrasi nih, bro. Jangan lupakan yang namanya klitoris, karena di situ bisa menjadi titik yang sangat sensitif bagi pasangan kamu. Oh iya ini tips. Berarti responnya bagus dong. Banyak orang-orang yang pengen tahu sebenarnya. Iya, jadi kayak aku kenapa bisa ngomong seperti itu karena banyak cewek yang curhat cerita bahwa banyak cowok tuh langsung buru-buru aja, salah satunya itu. Langsung buru-buru jebret. Oke lah ketika itu lagi pengen cepet-cepet atau lagi pengen santai, oke. Tapi kalau itu terlalu sering dan ceweknya nggak suka, ada kemungkinan ceweknya bakal bosen, atau selingkuh, atau mutusin, ninggalin, nyerain, dan macam-macam. Kayak gitu. Jadi aku kasih tahu minimal nih ketika kamu mau disebut pria enak, kasarannya seperti yang ada di video tadi. Oh gitu. Nggak bisa cepet-cepet banget gitu ya. Ya sesekali nggak apa-apa lah, langsung slep gitu. Tapi jangan terlalu sering gitu. Soalnya kalau nonton YouTube bapering dikit aja sikat aku. Maksudnya? Enggak, maksudnya sikat cari dia. Cari konten lain? Ya, cari konten lain. Cepet berarti itu ya hitungannya ya, bapering dikit. Berarti menurut Kay, Honji ini pria enak? Oh jelas dong. Enak Kalau dong. nggak enak nggak mungkin dinikahin. Apa yang membuat lo mengklasifikasikan bahwa Honji itu pria enak? Kalau dari gini, kalau misalnya kebanyakan cowok-cowok yang lain itu kan kayak dia asal terobos aja, nggak peduli ceweknya udah orgasme apa belum. Dia juga nggak mementingkan gitu dia, ibaratnya egois lah. Okay. Nah kalau Honji ini nggak, kayak aku udah keluar berapa kali, itu dia baru bisa keluar. Itu keluar. Iya. Cari angin, jalan-jalan. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya emang bener, seks itu butuh komunikasi. Banget. Jadi gue sukanya diginiin, gue sukanya diapain, gue nggak suka kayak gini, gue capek kalau kayak gini, gitu-gitu mesti dikomunikasikan. Itu komunikasi bener komunikasi atau by ini aja, by Ngobrol. Oh ngobrol, Harus bukan. diobrolin. Seks itu harus duduk bareng diobrolin. Gitu, nggak cuma gitu doang gitu. Tapi nggak harus ini, maksudnya kalau via Zoom masih bisa nggak sih Pak? Ya, maksudnya Bisa. Ya misalnya kan yang ada yang LDR kan, misalnya suaminya di luar kota Iya. gitu. Berarti lo buka kelas juga berarti? Ada. Kalau kelas sebenarnya aku bikin kelas dari 2009. Oke. Awalnya kenapa aku bikin kelas tuh sebenarnya dulu niatku adalah ngebantu orang nih. Ngebantu teman-teman karena aku kan cupu, pemalu, nggak punya teman, akhirnya aku mulai belajar. Mulai nih teman-teman datang, "Weh, punya temen nih akhirnya. Gua ajarin ilmu begini-begini." Ketika mereka udah dapet cewek, hilang semua. Oh, dan yang kamu ajarin tuh works, berhasil. Iya. Dan habis itu yaudahlah aku bisnisin aja sekalian gitu loh. Nah dari situ mulailah ada kelas offline dan kelas online-nya. Apa pertanyaan teraneh yang pernah lo terima? Wah banyak banget yang aneh-aneh. Kadang kalau anehnya nih kebanyakan dari cowok sih. Oh gitu? Hal-hal, tapi kalau misalnya kita ngomongin mulai dari masalah PDKT, masalah pacaran, masalah move on, masalah diranjang, masalah apa tuh kebanyakan cowok. That's why followerku itu Cowok. lebih banyak cowok karena aku lebih banyak ngebantu cowok-cowok. Karena mereka juga pengen tahu. Iya. Kayak gitu. Apalagi ngomongin masalah berhubungan seks ya. Iya. Mesti didukung sama suasana yang enak. Benar. Lampu itu ngaruh. Yes. Ya. Itu yang kita ajarin juga. Wangian di kamar ngaruh. Pinter banget. How you touch. Gua jadi ngasih tahu ya. Gak apa-apa Pak, berarti kan Bapak udah Senior. Senior. Gak beneran, sentuhan aja tuh beda-beda. Antara sentuh gini sama sentuh yang nggak mesti di daerah sensitif ya? Yes, benar. Iya. Iya nggak sih, buat cewek gitu nggak sih? Bener. Bukan buat cewek doang, buat cowok juga. Itu makanya ada salah satu kita ngajarin ada yang namanya casual touch sama sensual touch. Oke. Itu efeknya beda. Beda. Mau nyentuh di sini kasarannya atau di sini doang, tapi itu beda. Benar kata Surya tadi. Ada sentuhan yang apa ya bilangnya, yang bisa buat
pasangan kita lebih itu gitu. Apa namanya? Sensual touch sama casual touch. Casual touch ya kayak salaman gini lah. Kayak gini nih casual doang nih. Tapi bapak-bapak salaman tangannya di gini-gini. Itu tipe apa tuh? Itu namanya cabul touch. Beneran, dari cara lu melihat cewek aja kelihatan kalau lu mau ngasih tahu interest lu apa ya punya desire gitu sama dia. Caranya lihat mata kiri, lihat bibirnya terus lihat mata kanan nih, kayak gini. Oh, Coba tapi itu nanti lu ketemu bini lu lihat gitu mata kirinya, bibirnya terus mata kanannya. Paling ditagih uang sekolah. Tapi tergantung daerah kali, Pak. Kalau di Medan tuh cewek-cewek dilihat matanya apa? Mata kau. Ngajak ribut. Masalah apa? Iya. Apa? Apa kau? Apa ada masalah aku sama kau, ha? Kupijak batang leher kau. Kita kalau di Medan. Kalau di Medan. Oke, kita akan ngomongin masalah mitos atau fakta menurut lu aja ya. Ini bukan masalah siapa yang paling ilmiah ya. Tapi ini mitos atau fakta doang. Pertanyaannya adalah bener nggak squirting itu hanya ada di film-film jorok aja, di film-film bokep aja? Sebenarnya kalau kita nonton di film-film begituan, itu kayak sudah disetting dengan dari kameranya, terus dari editingnya, terus ada yang memang dikasih teknik gimana biar terlihat banjir kemana-mana. Dan akhirnya orang menilai dari situ kan, oh gini toh. Akhirnya ketika pasangannya nggak bisa, dia kayak kecewa. Kok kamu nggak bisa kayak yang di film A gitu. Akhirnya bisa jadi ribut. Padahal aslinya kan nggak kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin cuma Ya, tergantung. Ada yang cuma angin. Maksudnya angin. Enggak angin. Itu kan cewek bukan bis malam. Iya. Ada gitu. Sana sini. Tapi cewek tuh nonton film gitu nggak sih? Nonton dong. Nonton? Banyak yang... Fokusnya ke lakinya. Kalau kita kan nonton film dewasa gitu, fokusnya ke ceweknya kan? Iya. Nah kalau cewek ini... Lebih unik? Lebih unik ya. Apa? Karena misalnya ya, aku tuh kayak suka nonton yang cewek sama cewek atau yang... Iya, experience aja. Iya kayak gitu sih. Oke. Sekarang ngomongin masalah mitos. Bener nggak ukuran mempengaruhi performa? Boleh dari Kai dulu. Kalau menurutku enggak sih. Enggak? Kalau ukurannya sedang aja gitu, does size matter sebenarnya? Sebenarnya tuh kalau misalnya untuk ukuran penting atau enggaknya itu kan ketika boleh disebut nggak sih? Boleh disebut. Penisnya itu masuk ke G-spotnya itu kayak cuman berapa senti gitu loh. G-spot nggak selalu dalam. Ya gitu. Jadi yang sebenarnya yang pentingnya itu cuma itu. Gue banyak lepasannya ya? Enggak. Tapi emang bener, G-spot perempuan itu beda-beda. Ya. Banyak. Titik di mananya, makanya kalau dia di atas dia lebih bisa menguasai di mana dia ininya. Betul. Bapak dulu IPA ya? Enggak, saya sering ngobrol sama dokter Boyke aja. Bener. Iya, tapi bener. Ternyata daerah sensitif tuh nggak mesti di payudara atau di vaginanya. Iya. Di belakang dengkul. Makanya kalau lu pengen istri lu ntar di rumah nih, pengen kelepek-kelepek sama lu, belakang dengkulnya lu sikat. Pakai ojek. Iya sih, kelepek-kelepek beneran kelepek-kelepek. Iya. Oke, mitos atau fakta, bener nggak masturbasi bikin nggak sensitif? Untuk cowok atau cewek nih? Boleh dua-dua. Poinnya 20, bebas aja. Enggak, bukan kuis. Karena kalau cowok kan beda nih ketika masturbasinya bagaimana. Kalau cewek mungkin itu lebih ke cewek kali ya. Nah kalau kamu sendiri gimana nih? Apa yang kamu rasain ketika masturbasi itu? Apakah kamu jadi lebih sensitif atau lebih gimana? Karena kalau aku ngeliat cewek jadi tahu, karena ada loh beberapa cewek yang nge-DM aku nanya ke aku, Honji emang orgasme tuh rasanya gimana? Jadi ada beberapa cewek yang belum orgasme aja dia nggak tahu atau bahkan belum pernah orgasme gitu loh. Nah, ketika Kai ini dulu awal aku mau kita menikah, aku akhirnya tahu bahwa nih cewek suka masturbasi. Oh ya udah, ayo gitu. Karena aku lebih suka kayak gitu karena dia udah ngerti nih. Ya, berarti. Iya. Gitu. Masalahnya tuh cuman suka masturbasi dan kamu ayo aja. Nggak mikirin. Ya banyak faktor. Nggak mikirin. Itu salah satunya. Iya, nikah gitu. Nggak mikirin dekor, apa catering gitu, nggak mikirin. Dengan masturbasi, ayo nikah. Ayo. Oke. Tapi kalau dari cewek gimana? Oke.
Masturbasi bikin nggak sensitif lagi gitu. Dari kamunya aja gitu. Apakah? Kalau aku enggak sih. Kalau aku malah aku jadi tahu titik sensitivitasku di mana, yang enak di mana, disentuh yang bikin cepet keluar di mana, itu sih. Karena balik lagi kalau udah sering gitu, jadi dia bakal lebih tahu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, multiple orgasm itu beneran ada nggak? Buat cewek mungkin iya ya? Multiple. Kalau dari kayak misalnya experience kita sendiri nih, kalau misalnya kita sedang apa itu namanya? Ya, sedang melakukan hubungan seks. Ya. Oke. Sedang gini nih. Nah. Oke. Sedang ginilah nih. Nah. Sedang melakukan hubungan suami istri gitu kayak itu bisa keluar 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam sekali main. Dalam sekali main. Kalau aku itu sekali udah selesai kelar, bye. Gitu. That's why tadi Kai bilang bahwa Honji itu bikin dia berapa kali keluar dulu, bikin dia berapa kali enak dulu, baru gantian aku yang terakhir. Nah kalau ada cukup banyak cowok yang dia nggak peduli pasangannya gimana, Ya, udah itu yang penting dia Egois namanya istilahnya. Yang penting enak di dia aja. Ya, benar. Makanya butuh komunikasi itu gitu. Sangat Tempo penting. bro, tempo. Anak-anak musik nih jago nih. Dame tuh jago banget mainin tempo bro. Dame disuruh Kadang-kadang Dame tuh udah pakai metronom. Tik, tuk, 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 tik, tuk, tuk, tuk. Tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk. Cuma secepat itu ya? Dame emang keren. Disuruh pemanasan dulu, dia malah pemanasan bola. Tuh agapan manam jopanan lo. Ceweknya udah main ngegolin kan. Dame kan pemain bass. Ya. Fingeringnya jago bro. Fingering bass. Kena betot terus. Oke, banyak mitos-mitos seks yang karena orang menyimpulkan dari ya itu sih dari video-video itu ya gitu. Pengennya diperlakukan seperti itu, bahkan memaksa pasangannya untuk melakukan hal yang sama, belum tentu pasangannya suka gitu. Bener. Menurut lo gimana? Bener sih, kayak misalnya kalau kita ngeliat film-film begituan, itu beda ketika bagus di kamera sama dirasakan, itu beda. Kalau bagus di kamera belum tentu enak dirasakan. Jadi kayak posisinya, wis canggih helikopter atau Kecunli kali. ada itu. Aduh. Diputer sediat. Oke. Jadi memang harus tetap dikomunikasikan. Komunikasi. Jadi kita sering ngomong banget yang namanya komunikasi. Bukan cuma urusan seks sih, kayak misalnya kita kalau komunikasi kita nggak diperbaiki, nggak dibikin lebih dalam, lebih hangat, lebih terbuka, wah kita udah nggak bakal nikah dari dulu mah. Oke. Berarti yang mempengaruhi kepuasan cewek itu dari stamina-minanya? Waka-waka Stamina. Dari stamina. Dari stamina, bukan size yang gede atau yang Tebel. Kayak tombol kuis ya. Ada lampu-lampunya. Sebenarnya lebih ke skill sih dibandingkan size atau durasi. Karena durasi kalau terlalu lama juga capek. Bosen ya? Sambil nonton main Mobile Legends, sambil main PUBG gitu. Ada yang menyulam, sambil menyulam. Jadi gini, kayak cowok itu karena misalnya nih aku sama Kai gitu, terus aku hanya 5-10 menit di mana dia belum orgasme, sehingga aku merasa bahwa durasinya kurang lama. Dia juga berpikir seperti itu, padahal bukan durasinya. Kayak misalnya cewek itu kalau emang bener mainnya itu kayak 5-10 menit udah orgasme bisa sekali 2 kali. Jadi nggak perlu durasi yang lama. Dan banyak cowok ngerasa untuk bikin cewek orgasme itu menggunakan batangnya. Padahal lebih gampang ketika menggunakan jari atau mulut gitu. Oh gitu. Loh, gimana Me? Mas Dame. Oh itu termasuk dalam foreplay ya? Atau bisa jadi jeda? Bisa jadi jeda bisa terserah. Kalau itu udah terserah orang ya, apakah itu mau dijadikan main course-nya, hidangan utamanya. Habis itu kelar yaudah yuk makan, atau mau foreplay atau mau apa terserah. Oh. Bebas. Wangi-wangian juga ngaruh. Wangi-wangian ya? Makanya sebelum berhubungan suami istri tuh mandi dulu, pakai parfum dulu. Iya. Ruangan juga parfum ruangan ya, jangan rasa jeruk-jeruk gitu, jangan. Jangan. Kayak studio band. Iya. Mana udah keriput lagi. Ngeplek-ngeplek di AC gini. Mana bau lagi kadang-kadang karpetnya, studio band kan. Oke, berarti cowok itu, ya menurut lu cowok enak itu yang bisa nge-treat lu sedemikian rupa di ranjang gitu? Betul. Sebenarnya nggak cuma urusan ranjang doang sih, tapi kayak
gimana dia bisa ngasih rasa secure ke aku, terus ke hubungan juga, nggak yang gimana gitu loh. Nah, tapi kan ada yang istilahnya kalau ceweknya dominan, terus cowoknya dominan. Itu tuh kayak apa? Kalau misalnya dominan sama dominan ketemu gitu kan agak susah gitu. Bentrok sih. Bentrok kan. Jadi kita sebagai cowok atau cewek harus kayak apa gitu nge-treatnya? Itu diranjang atau bukan nih? Karena itu bisa dua hal yang berbeda kalau masalah kita ngomongin dominan. Oh, bisa berbeda ya? Kalau misalnya di rumah. Kayak dalam hubunganku sendiri, ketika kayak tadi bilang secure itu bukan urusan finansial. Banyak orang mikir, oh finansial beres, urusan beres. Enggak. Pada kenyataannya banyak orang tajir juga yang konsul ke kita, yang nanya ke kita, kacau berantakan dan macam-macam. Nah, salah satu yang bisa bikin secure adalah jiwa leadership aku. Ketika aku punya leadership yang oke, aku lebih stabil secara emosional, dia ngerasa secure dong. Karena ketika dia ada masalah atau apa, aku bakal bantu nyelesain dan macam-macam. Oke. Jadi someone to rely on gitu loh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya, Honji. Gak berasa ya kita ngobrol, ternyata udah lama, 20 menitan lebih. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mau ngobrol, aku minta WhatsApp deh siapa tahu ngobrol-ngobrol. Butuh banyak konsultasi. Iya. Terima kasih banyak, ambil yang ilmunya aja ya. Benar, ambil ilmunya. Preferensinya bebas, terserah lo, kan orang juga kesukaannya beda-beda. Preferensinya beda-beda, senengnya beda-beda. Tapi yang penting adalah komunikasi. Betul. Maunya diapain, bukan hanya sebelum melakukan seksnya, tapi pas saat melakukan seksnya. Ya. Gitu. Buat suami istri ya. Ya tapi terserah lu sih, ya. Ya, mau kalian lah. Sampai ketemu lagi di Talkpod. Bye. Di setiap kita bikin video tuh ya namanya sosmed entertainment gas terusnya naik mas. Jadi keren. Ngajarin dia, kasih tahu dia sama Surya. Entertain gas naik mas. Iya, kan dengerin. Dia nanya, iya benar. saya balas. Iya, dia nanya, kamu balas benar. Iya. Mantap. Iya. Mantap. Apaan tuh? Sepatu, udah ditanya.